Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali. Mari kita akan sama-sama memulai daripada menara doa kita. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah kami boleh ada ya Tuhan di menara doa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hadirat-Mu ya Tuhan, yang begitu kuat ya Tuhan di tengah-tengah kami. Inilah kerinduan hati kami Yesus. Berikan hati setiap kami ya Tuhan, untuk dapat memuji, menyembah-Mu. Beri hati yang bisa menyembah lebih dalam lagi. Penuhi setiap kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Juga ya Tuhan, Kau berikan pengurapan yang khusus, pewahyuan hikmat-Mu ya Tuhan. Oh ya Allah, makasih Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau luar biasa buat kami Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Oh, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari dari awal katakan ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Oh, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Ora lapa 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 lapa
Tuhan Yesus. Mari buka suaranya saudaraku. Sembah Dia. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, semua COVID-19 sudah mulai menurun. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami minta ya Bapa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan kasih karunia-Mu dilimpahkan lebih lagi. Oh ya Bapa, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari dari awal bersama-sama katakan, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau. Haleluya. Selama hidupku, ku sembah Kau Yesus. Shalom.
Sembah Dia, saudara. Sembah. Kau kami sembah ya Ku sembah, aku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. sekali lagi kau kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Aku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Mari sembah Dia, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan, Kami sembah Engkau. Kau ku sembah,
Jesus. Yesus. Oh ya la bakasya la bala. Mari buka suaranya saudara. Kita bangun roh kita. Mari kita bangun roh kita. Barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Oh la bala. Barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, sedang berbicara kepada Allah. Oh ya la bakashini bila bala. Mari buka suaranya saudara. Oh ya la bakashini bala. Yes. Oh ya la bakashia la bala. Siala bala. Tuhan Yesus, berikan iman, berikan kekuatan, berikan pengurapan Yesus. Yes, beri kami pengharapan-Mu. Yes. Oh ya la bakasya la lipat gandakan ya Tuhan urapan kasih yang melenyapkan segala ketakutan kami. Oh la bala. Jesus. Oh la bala. Jesus. Tuhan Yesus. Oh ya la bakasya la bala. Oh ya la bakasya la bala. Siala bala. Mari terus saudaraku bangun. Bangun rohnya dalam nama Yesus. Terima pengurapan, terima dalam nama Yesus. Api Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus curahkan api Roh Kudus-Mu, api doa, pujian, penyembahan dalam nama Yesus. Lewat menara doa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Api Roh Kudus terus Tuhan berkobar. Api penginjilan dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala. Oh ya la bakasini la bala. Tuhan, kami berdoa untuk setiap benteng-benteng ya Tuhan yang dibangun iblis. Ya Tuhan, oh ya la bakasya la bala. Kami runtuhkan sekarang dalam nama Yesus. Tuhan, siapa pemikiran kami yang salah. Dalam nama Yesus, ubah ya Tuhan. Biar Engkau perbaharui ya Tuhan. Roh kami, pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Ajar kami bisa percaya. Ajar kami bisa percaya. Ajar kami bisa percaya. Dalam nama Yesus. Ajar kami berkata iya kepada Tuhan. Kepada janji-Mu. Dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan lewat menara doa ini. Biarlah setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Engkau Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus Tuhan atas kota kami. Yesus Raja segala raja, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan atas kota kami. Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan atas kota kami.
Yesus Raja segala raja, dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, Yesus Tuhan atas kota kami, Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan, kan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas kota kami, Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yes, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Yes, apa yang kalau saudara hari-hari ini sedang menghadapi satu raksasa, oh yes, menghadapi situasi yang nampaknya mustahil, saya percaya kuasa Allah sedang bekerja sekarang. Saya percaya mujizat sedang terjadi sekarang. Yesus, Yesus, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, beri kami ya Tuhan iman untuk melihat mujizat itu terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Ini saatnya saudara bernubuat. Buka suaranya, saudara boleh bernubuat. Mujizat terjadi sekarang ini di dalam kehidupan saya. Tuhan sedang membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat atas hidup saya berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saya melihat seluruh orang yang kami kasihi, yang saya kasihi, semuanya diselamatkan, bertobat dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa biar semua yang sakit, oh ya lah, makasih, mujizat terjadi. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Oh, yang semua yang letih lesu, semua yang kering, yang kosong, dalam nama Yesus. Yang merasa sendirian, kami tolak, kami hancurkan orphan spirit. Orphan spirit dalam nama Yesus. Oh ya lah, makasih,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan lawat dan jamah siap anak-anak. Penuhi semua ya Tuhan. Hamba-hambamu ya Tuhan yang melayanimu. Yang hari-hari ini mungkin merasa ya Tuhan. Merasa sendiri, merasa kering, kosong. Hari ini Tuhan, penuhi mereka dengan urapan-Mu ya Tuhan. Penuhi mereka dengan hadirat-Mu. Yes. Beri setiap kami ya Tuhan cinta yang mula-mula itu. Kasih yang mula-mula ini. Biarlah kami mau belajar duduk diam. Kami mau tenangkan diri kami Yesus. Kami bisa menyembah-Mu lagi. Tuhan Yesus, lawat siap anak-anak-Mu. Jamah siap kami semua. Karena kami tahu ya Tuhan, kasih karunia-Mu dilimpahkan. Seiring dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami dapatkan damai sejahtera-Mu. Kalau kami mengerti ya Tuhan, hari ini Yesus, ketika kami ada di menara doa, Engkau sedang ya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bawa kami masuk ya Tuhan. Lebih lagi Roh Kudus dalam hadirat Tuhan. Sembah Dia saudaraku. Sembah Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah. Haleluya. 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 Terus sembah lagi, lebih lagi. Haleluya. 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 Sembah Dia. Beri nyanyian yang terbaik buat Yesus. Sembah Dia saudaraku. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari sembah Dia, katakan Yesus.
ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami doa memuji menyembahmu, Engkau hadir di antara kami. Kehadiranmu membawakan damai sejahtera buat kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Dan aku percaya semua anak-anakmu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Semua anak-anakmu yang sakit beri iman untuk disembuhkan. Semua anak-anakmu yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Terima kasih, urapi kami. Sekali lagi kami mau belajar sebagian sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Urapi ya Tuhan cara khusus dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Beri kami roh, wahyu, hikmat, pengertian akal budi sorgawi. Terima kasih Tuhan. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom saudara. Saya bersyukur dan senang sekali bisa mengajar firman dalam kesempatan ini. Nah, hari ini saya ingin bagikan saudara judul khotbah saya yaitu tentang 3 faktor penting menaklukkan raksasa dalam hidup kita. Kenapa saudara kita perlu menaklukkan raksasa. Raksasa ini seperti kayak sesuatu ya saudaraku yang menghalangi kita, mencegah kita untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan dan menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Nah saudaraku, ya kan, kalau saya ingin bagikan tentang 3 prinsip ya, 3 faktor penting ini dari kisah Daud. Mari saudaraku kita bisa melihat ayatnya dari 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 25 sampai 27. Mari kita akan baca sama-sama saudara ayatnya. 1, 2, 3. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Jadi saudara, ini kisahnya adalah ketika Daud diperintahkan oleh ayahnya yang bernama Isai untuk bawa satu bekal makanan kepada kakaknya yang adalah prajurit daripada tentara Israel. Salah satu yang bernama Eliab, saudaraku. Nah sementara dia sampai saudara di lembah ini, lalu dia melihat kok orang kumpul banyak. Saudara, dia mendengar kabar orang-orang yang bisa mengalahkan daripada orang Filistin itu, raksasa itu saudara, ya kan, mereka akan dapatkan upah dari raja. Nah ketika Daud mendengar upah yang akan diperoleh, ya kan saudara, barang siapa yang berani dan berhasil menaklukkan Goliat, saudara, raksasa orang Filistin, dari hatinya tuh timbul saudara satu pemikiran. Oh kalau, ya kan, satu pemikiran saudara, kalau saya kalahkan Goliat, maka saya akan dapatkan 3 hal ini. Seringkali saudaraku dalam hidup kita, ya saudara, yang namanya ide, saudaraku, yang namanya ide, visi, saudaraku, atau rencana, itu seringkali tuh terbersit atau timbul ketika kita mungkin ada di satu tempat, ya kan, berada bersama dengan orang, dengar satu kata-kata, bisa memunculkan satu ide ini, impian ini saudara. Nah seperti Daud, ya kan,
Dikatakan bahwa barang siapa yang mengalahkan daripada Goliat, raksasa ini, maka dia akan dapat 3 hal, 3 upah. Pertama, bahwa orang itu akan dianugerahkan raja, kekayaan yang besar. Ini bicara tentang dia akan dapatkan kekayaan. Yang kedua, saudaraku, orang itu akan diberikan anak perempuan raja, jadi mantu raja. Ini bicara tentang apa, saudara? Kehormatan dan kemuliaan. Yang ketiga, kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Ini bicara tentang apa? Kemerdekaan keuangan, bebas. Pajak kan utang sebenarnya, saudara. Ya, utang. Jadi yang namanya orang tuh hidup, saudara. Seumur hidupnya orang tuh harus bayar utang, bayar pajak. Pajak itu namanya utang, kewajiban kepada negara, saudara. Supaya satu negara itu bisa mengelola rakyatnya, saudara Kristus, bisa berjalan, pemerintahan bisa berjalan. Jadi ada 3 hal. Jadi 3 hal. Saya percaya, saudaraku, hari ini juga lewat khotbah saya. Coba kita renungkan sama-sama. Apakah saudara rindu gak? Ini yang Tuhan mau sampaikan, ini yang Tuhan sediakan. Kalau saudara, kalau saya berhasil mengalahkan yang namanya raksasa dalam hidup kita. Masing-masing kita tuh punya raksasa masing-masing. Raksasa yang dimaksud, ini titik lemah kita. Inilah pergumulan kita. Yang sering kali orang tuh gak tahu pergumulan kita. Kemarin saya sudah bahas beberapa minggu yang lalu, ya kan paling tidak ada 7 hal. Yaitu pertama rasa bersalah, yang gak sudah-sudah. Muncul rasa bersalah dan rasa ikutannya apa? Rasa takut, saudaraku. Terus rasa tidak aman. Dan macam-macam itu ngaduk, putus asa, pikiran negatif yang merusak, kebencian. Itu yang namanya raksasa. Kayaknya kalau lihat satu ini kayak benci, dendam, karena terluka yang lama, dorongan untuk melakukan perbuatan dosa, kejahatan. Nah ini semua seperti kayak raksasa yang ada dalam pikiran kita. Beberapa mengalami raksasa namanya kesehatan. Kok sakit, gak sembuh-sembuh. Akhirnya ya udah terima nasib. Padahal Tuhan tuh mau saudara sembuh dari sakit penyakit itu. Raksasa itu namanya keuangan. Kok dalam sepanjang hidup susah terus sama keuangan. Gak pernah ngalami kemerdekaan. Atau dalam hubungan. Saudara Kristus, hari ini saya percaya. Saudara, ketika saudara dan saya kita bisa menaklukkan yang namanya raksasa dalam kehidupan kita, maka saya percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ini harus dimulai dari pemikiran. Saya harus menang nih. Dan atas apa? Ya kan? Raksasa dalam hidup saya. Saudara harus punya impian. Kita semua harus bisa punya impian dalam pikiran kita. Karena setiap pencapaian dalam hidup kita, saudaraku, ya kan, selalu dimulai dari impian di dalam pikiran kita. Semuanya dimulai dengan ide yang berubah jadi visi, mimpi, dan rencana. Semua pencapaian tidak akan pernah terjadi sebelum seseorang mulai memikirkannya dalam bentuk sebuah impian. Saudara harus memiliki impian untuk hidup saudara. Katakan amin. Impian tuh jadi ini loh yang aku inginkan. Ini loh yang aku harapkan. Ini loh yang aku rencanakan. Ini saudara harus ada. Katakan amin. Kalau kita tidak memiliki impian, tidak punya visi, saudaraku, maka kita akan terhanyut dan mudah terhilang. Saudara Kristus, setiap kita harus punya impian. Impian untuk diri kita sendiri. Saudara, sampai umur 70 tahun, mungkin saudara punya impian, saya masih tetap bisa jalan pagi, lari pagi, naik sepeda. Itu impian untuk kesehatan. Ya kan, saya masih bisa berjalan-jalan kemanapun. Sampai saya berdoa sampai umur 85 tahun. Saya masih bisa berdiri untuk memberitakan firman Tuhan. Nah ini impian saudaraku untuk kesehatan kita. Impian saya adalah, mungkin saudara berkata, sehari saya bisa tidur 8 jam. Ya kan, saya bisa makan yang sederhana seringkali impian kita. Impian kita adalah kita ingin supaya seluruh
anggota keluarga, anak-anak, mantu, cucu, semuanya rukun. Semuanya diberkati. Ini impian harus ada. Mungkin saudara punya anak-anak yang masih sekolah. Impiannya adalah mereka semua memiliki, bisa menikmati, mendapatkan pendidikan yang terbaik. Yang tertinggi yang bisa mereka capai sesuai dengan ukuran kasih karunia. Saudara, setiap kita, mungkin saudara berkata, aku punya impian, ya kan, untuk memiliki satu rumah yang lebih baik. Aku punya impian untuk bisa membangunkan rumah untuk orang tuaku. Saudara harus punya impian itu. Kalau sudah memiliki impian itu, saudara, pasti ada hal-hal yang harus kita atasi, halangan-halangan dalam hidup kita yang harus kita atasi, saudaraku. Saya percaya Daud ini orang sederhana, keluarga yang sederhana. Alkitab katakan dia cuma punya mengembalakan kambing 2-3 ekor. Bukan puluhan, bukan ratusan, saudaraku, tapi 2-3 ekor. Sesuai dengan perkataan Eliab. Mana kambing domba yang kamu 2-3 ekor? Kenapa kamu tinggal? Saudaraku, jadi orang yang sederhana. Tapi ketika dia mendengarkan daripada rakyat yang berkata, ya kan, orang yang dapat menaklukkan dan mengalahkan Goliat, maka dia akan dianugerahkan raja, kekayaan yang besar. Saudara, tidak salah itu. Dan betul akhirnya Daud memiliki kekayaan yang sangat besar. Saudara baca di dalam 2 Tawarik, saudara menjelang akhir hidupnya, Daud, saudara, membawa persembahan triliunan rupiah, saudaraku, untuk membangun bait Allah. Kalau dikonversi rupiah, itu triliunan, saudara. Emas sekian, saudara, perak sekian. Itu saya pernah daftar, saudaraku. Jadi memang benar dia. Yang kedua, saudara, dia akan diberikan anak perempuan. Ini bicara kehormatan dan kemuliaan. Alkitab katakan, saudara, Daud ini adalah seorang raja di Israel, pemazmur yang dicintai daripada rakyatnya, saudara. Dia raja yang sangat dapat kehormatan, kemuliaan, dapat. Saudara, di sini kan dia bebas pajak, betul, dia bebas daripada pajak, saudara. Bahkan saudara dia jadi raja, ya raja udah nggak bayar pajak lagi, seluruh keluarganya. Hari ini saudaraku, saya ingin bagikan ini. Saya ingin dorong lagi, saudara. Kita sudah banyak belajar tentang perubahan pikiran. Saudara, impian, saudara, itu ada di dalam pikiran kita. Tetapi sebelum kita bisa dapatkan itu, saudara Yesus, saudara dan saya harus menaklukkan Goliat kita. Mungkin sekarang saudara berkata bahwa saya sedang hadapi ini, Pak. Ya kan, saudara hadapi raksasa. Ya kan, saudara harus mengalahkan raksasa, saudara. Raksasa adalah penghalang, penghancur daripada impian kita. Raksasa ini yang menghalangi kita untuk mengejar impian Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ya kan, ini yang menghalangi. Ada 3 langkah iman untuk menaklukkan raksasa dalam hidup kita berdasarkan kisah Daud, saudaraku, mengalahkan Goliat. Ya, saudara, coba saudara bisa catat ini, saudara bisa renungkan ini. Saya percaya ini 3 prinsip yang sangat penting. Saudara setiap hari akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Kita harus punya ini. Ya kan? Yang pertama adalah kita dapat menghadapi dan menaklukkan raksasa kita dengan mengingat, ya, apa yang telah Tuhan buat, apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu dalam hidup kita. Daud bisa mengalahkan Goliat, saudara. Ya kan, saudara? Karena Daud, saudaraku, pernah punya pengalaman mengalahkan apa, saudara? Singa dan beruang. Saudaraku, pada waktu dia menjadi seorang gembala, inilah dasar dia untuk berharap bahwa, ya kan, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37, inilah yang dikatakan Daud kepada Raja Saul pada waktu itu, saudaraku. Ya, ketika Raja Saul bilang, musuhmu ini Goliat itu adalah tentara yang sudah pengalaman, ya kan, pahlawan orang Filistin. Sedangkan kamu gak pernah punya pengalaman apa-apa. Kamu bukan tentara. Tapi Daud meyakinkan daripada Saul, supaya Saul bisa mengizinkan dia, merestui dan melepaskan blessing, supaya untuk bisa mengalahkan daripada Goliat. Saudara, dia ceritakan, dia berkata begini, saudara, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang,
ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud, dia mengingat apa yang pernah Tuhan buat di masa lalu. Kalau Tuhan pernah lepaskan dia dari cakar singa, cakar beruang. Dan dia berkata bahwa hari ini Tuhan akan melepaskan saya dari tangan Goliat. Saat kita mengingat kebaikan Tuhan, saat kita mengingat-ingat pertolongan Tuhan, yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita di masa lalu. Saudaraku, hal ini akan menambah keyakinan kita, semangat kita, pengharapan kita, saudaraku, bahwa Tuhan yang sama akan menolong mengatasi segala masalah kesulitan yang sedang kita hadapi pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Seringkali saudara, dalam doa-doa saya selalu saya ingatkan diri saya. Tuhan pernah tolong saya. Tuhan pernah tolong dia. Tuhan pernah lakukan ini. Tuhan sudah lakukan ini. Sekarang Tuhan, aku minta sekali lagi lakukan itu buat saya. Karena Engkau Tuhan yang tetap sama. Kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup saya. Katakan amin saudaraku. Ya, Daud selalu ingat, selalu dia berpikir. Makanya dia tulis dalam Mazmur 103 ayat 2-5. Daud berkata begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan. Jangan lupa, harus ingat terus. Kalau saudara dan saya selalu mengingat kebaikan Tuhan, maka saudara dan saya, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Pada waktu kita bisa bersyukur dan memuji Tuhan, maka apa yang terjadi saudara? Hadirat Allah akan memenuhi setiap kita. Hadirat Tuhan menguasai hidup kita. Kalau hadirat Allah menguasai hidup kita, maka apa yang terjadi? Kita akan hidup dalam apa? Damai sejahtera Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Dia rinci saudaraku. Jangan lupa sama kebaikan Tuhan. Jangan lupa sama kebaikan orang. Kalau orang pernah berbuat baik sama kita, jangan lupakan itu. Kalau ada orang-orang yang pernah mengangkat kita, yang sudah menolong kita, kita bisa ada hari ini karena dia. Saudara, jangan lupa kebaikannya. Ucapkan terima kasih, ucapkan syukur kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Apa kebaikan Tuhan? Dirinci oleh Daud. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Wow, kebaikan yang terbesar adalah ketika kita mengerti Tuhan mengampuni kita. Katakan amin. Ya, dia tidak ingat lagi kesalahan kita. Kita tidak lagi dihakimi, tidak lagi dihukum. Ini kebaikan yang luar biasa. Saudara Yesus, ini yang membuat kalau kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat kebaikan orang tua kita. Kebaikan daripada orang-orang yang pernah menolong kita. Saudaraku, ini akan membuat saudara hidupnya dalam apa? Berkat Tuhan. Hidup dalam berkat ini. Ini jangan lupa sama kebaikan Tuhan. Orang-orang yang pernah mengubah kita. Orang-orang yang pernah menyentuh hati kita. Lewat kata-katanya, lewat perbuatannya. Jangan lupakan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru pada burung Raja Wali. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat kebaikan orang tua kita. Kita ingat kebaikan para pemimpin mungkin rohani kita. Yang mengarahkan, membimbing, mendoakan, menasehati. Kita ingat kebaikan dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Saya percaya saudaraku. Ini akan pelihara hati kita tetap lembut. Rendah hati. Mudah bersyukur, mudah berterima kasih. Mudah untuk empati. Saudara, mudah untuk berbuat baik. Saudara, ini penting. Ini yang mengalahkan. Ini modal dasar pertama. Untuk apa? Mengalahkan, menghancurkan yang namanya apa? Raksasa hidup kita. Yang mengerti katakan saudara. Rasa besar, rasa takut. Rasa putus asa. Saudara, pikiran-pikiran negatif. Itu bisa dipatahkan. Kalau saudara saya selalu ingat kebaikan Tuhan. Ini harus ingat saudara khusus. Saya melihat semua pahlawan-pahlawan iman.
Di dalam doa-doanya ketika dia menghadapi situasi yang kritis, menghadapi masalah yang mustahil untuk dihadapi. Salah satu contohnya adalah Raja Yosafat. Dia ingatkan dirinya. Dia ingatkan Tuhan. Apa yang pernah Tuhan buat kepada Abraham leluhurnya. Saudara, leluhurnya yang lain. Bagaimana Tuhan menghalau musuh-musuh. Dan sekarang Yosafat sedang menghadapi musuh yang begitu besar. Dia katakan, kalau dulu Tuhan pernah tolong leluhur kami, menghalau mereka, sekarang Tuhan lakukan sekali lagi. Katakan amin saudara, ini paling penting. Saya ingin kuatkan saudara, biarlah kasih karunia Tuhan, ya kan, dan damai sejahtera Tuhan itu semakin melimpah dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Ini yang pertama, ingat terus. Ingat terus kebaikan Tuhan. Ya, ingat. Yang kedua, saudara, kita dapat menghadapi dan menaklukkan raksasa kita dengan menggunakan sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Apa yang ada di tangan kita. Saudaraku semua. Ya, enggak. Daud, saudara, di sini 1 Samuel pasal 17 40, saya akan ajak saudara untuk baca 1, 2, 3. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dia, apa yang ada tangan Daud? Adalah tongkat. Tongkat gembala, karena dia gembala. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Jadi Daud nih saudara, dia pakai apa yang ada. Dia pakai apa yang dia bisa pakai. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang dia miliki. Itu lakukan. Saya suka ngajar hal seperti ini saudara. Prinsip ini saya ulang-ulang terus. Seringkali kita cuma melihat apa yang tidak ada. Seandainya anak aku begini-begini. Ya anak kita ya begini. Enggak, kita seringkali mengandai, enggak usah. Apa yang ada. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Seandainya saya dikasih modal besar atau saya punya modal besar, mungkin saya bisa usahain. Enggak, Tuhan kadang-kadang bilang apa yang kamu punya, apa yang ada di tangan kamu, itu pakai. Daud dia pakai tongkat, dia pakai saudara batu, yang ada dia pakai umban untuk melawan Goliat. Dan Goliat ditaklukkan bukan dari apa yang tidak ada, apa yang tidak bisa dia pakai, tapi apa yang dia miliki. Saudara jangan menunggu sesuatu yang belum saudara miliki. Jangan nunggu sesuatu. Kalau nunggu terus, kita gak akan pernah bisa dapat apa-apa. Kita gak akan pernah bisa jadi apa-apa. Kita gak akan pernah bisa kalahkan raksasa kita. Tetapi saudara, yang Tuhan mau adalah coba berdoa supaya kita dapat mengenali. Kita bisa menggunakan sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menghadapi yang namanya raksasa kesulitan hidup kita dengan penuh keyakinan. Kalau cerita-cerita Alkitab kan kita tahu saudaraku, ya. Ketika Nabi Elisa berkata kepada janda seorang nabi yang dia tidak bisa bayar hutang, anaknya akan diambil jadi budak karena tidak bisa bayar hutang, dia nggak punya penghasilan lagi, suaminya sudah meninggal dunia. Tapi apa yang dibuat oleh Elisa? Elisa bertanya, kamu punya apa? Apa yang ada di rumahmu? Apa yang masih tersisa? Dia berkata, aku udah punya apa-apa. Seringkali memang kalau kita udah susah, kita ngalami masalah, kita gak pernah kepikiran. Saudara, sesuatu yang masih kita miliki. Kadang-kadang gak kelihatan itu. Kita pikir, ini gak berarti. Bagi janda, seorang nabi, saudara, dia tidak pernah berpikir bahwa minyak yang sedikit nih dalam botol itu saudara, dalam buli-buli yang sedikit ini, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk membebaskan dia dari ikatan hutang. Dia bisa lunasi hutangnya, anaknya bisa bebas dari perbudakan. Saudara, Tuhan pakai dari minyak yang sedikit itu. Dan Tuhan juga pakai saudara, minyak yang sedikit dan juga tepung yang sedikit. Saudara, yang dimiliki oleh janda di Sarfat. Dan itulah yang dipakai Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk memelihara dia, anaknya, dan juga Nabi Elia
sampai hujan turun, saudaraku. Itu 3,5 tahun. Saudaraku, saya percaya. Ya saudara, kalau saudara saya bisa kenali apa yang ada. Karena awalnya memang kalau hati kita sudah terlatih dengan apa? Mengucap syukur. Bisa bersyukur, maka kita bisa mengenali apa yang ada. Kalau kita selalu sungut-sungut, ngeluh terus, ngomongnya negatif, mikirnya negatif, maka sesuatu yang berharga pun di depan kita, di dekat kita gak bisa lihat itu penting. Saudara, ini maka yang mulai setiap hari adalah hati yang bisa bersyukur dengan cara ingat kebaikan Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan. Ingat kebaikan orang-orang sekitar kita. Ingat pertolongan apa yang dia pernah buat. Katakan amin saudara, dari situ akan membuka mata hati kita. Mata iman kita untuk bisa melihat apa kira-kira yang Tuhan bisa pakai untuk membuat saya bisa melakukan terobosan. Bisa jadi mujizat dalam hidup saya. Katakan amin saudaraku. Saya sering cerita saudaraku. Ya kan, apa yang saya punya. Saya sering kali apa tuh, karena kita nggak tahu. Oh, dengan pakai ini, Tuhan pakai ini yang buat saya terobosan. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ketika Tuhan mau memberi makan 5.000 orang laki-laki. Semua murid-murid berkata, Filipus berkata, uang 200 dinar mana cukup. Gak cukup lah buat kasih makan semua mana ada. Semua bilang gak cukup. Tapi ketika saudaraku Tuhan katakan kamu beri makan. Saudara, apa yang terjadi? Ada seorang anak kecil bawa 5 ketur roti 2 ekor ikan. Tuhan bilang mari bawa itu. Dan Tuhan bawa dengan ucapan syukur. Naikin ucapan syukur. Apa yang terjadi? Dibagi-bagikan. Dan 5 ketur roti 2 ekor itu cukup. Bahkan lebih dari cukup. Katakan amin. Saya berdoa. Prinsip ini saudara pegang, saudara renungkan, saudara lakukan itu dengan baik. Katakan amin saudara. Kalau kita sudah tahu prinsip yang pertama, prinsip yang kedua ini, saudara tinggal di keluarga. Kita nggak akan pernah selalu lihat rumput tetangga itu lebih bagus. Kalau saudara sudah mau berjalan prinsip pertama, prinsip kedua, ngerti nggak? Selalu kita prinsip rumput tetangga kok lebih hijau. Lebih hijau daripada kita. Kalau kita selalu mikirin rumput tetangga, air rumput rumah kita nggak urus. Air jadi kering, jadi habis. Tapi ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang rumput yang ada, saudara urus dengan baik, ucap syukur sama Tuhan, dan kita percaya bahwa dari rumput ini Tuhan akan bisa pakai menjadi satu mujizat buat kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Entah orang-orang, entah apapun. Yang ketiga, saya ingin bagikan kepada saudara. Ini hal yang sangat penting. Saya perhatikan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita akan dapat menghadapi dan menaklukkan raksasa kita. Dengan apa? Mengabaikan perkataan orang. Mengabaikan pendapat orang. Yang dapat merusak hati kita. Kita sudah firman Tuhan sudah sering kita dengar, kita tahu dan kita hafal. Jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar. Enggak semua perkataan harus kita pikirkan, kita omongkan sampai masuk dalam hati. Saudara, kalau semua perkataan buruk, perkataan negatif orang, saudara, selalu kita pikirkan, kita ucapkan, saudaraku, itu akan masuk dalam hati dan merusak hati kita. Saudaraku, orang bisa ngomong apapun, tapi saudara tidak usah pikirkan, apalagi ucapkan lagi omongan itu. Supaya dia nggak masuk ke dalam hati dan merusak hati kita. Nah, Daud saudara, sebelum dia mengalahkan Goliat, saudara, dia kan baru dengar orang yang mengalahkan Goliat akan dapat 3 hal. Saudaraku, dia dengar orang, dia nanya lagi, kalau orang bisa mengalahkan Goliat, dia akan dapat apa? Orang pada cerita lagi. Lalu kakaknya Eliab, saudara, tiba-tiba melihat Daud sedang ada di situ. Lalu apa kata Eliab? 1 Samuel pasal 17, 28, 30 kita baca sama-sama. Perkataan Eliab. Saudara, kita belajar dari Daud. Saudara, karena Daud sebelum kalahkan Goliat, dia harus kalahkan apa saudaraku? Raksasa yang ada dalam diri dia.
Saudaraku, seringkali raksasa dalam diri kita ini musuh kita yang terbesar. Bukan Goliat itu sebenarnya. Coba kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, baca keras, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu, kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa saudara jawabnya? Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan hal yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Saudara, ayat 30 ini kunci kemenangan Daud. Dimulai dari sini. Saudara, apa? Berpalinglah Daud daripada Eliab kepada orang lain. Artinya di sini adalah Daud mengabaikan perkataan cemooh daripada Eliab. Dia nggak salah apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba kok dimaki-maki. Saudaraku Kristus, saya ingin beritahu kepada saudara, kalau kita bisa belajar mengabaikan perkataan dan pendapat orang yang merusak hati kita, saudaraku, maka saya percaya saudara dan saya akan hidup dalam damai sejahtera. Jadi di sini penting, saudaraku, karena gini, untuk mengalahkan raksasa dalam hidup kita, untuk menerima mukjizat dan berkat dalam hidup kita, untuk supaya kasih karunia bisa semakin melimpah dalam hidup kita, saudara harus tahu bahwa kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan itu seiring sejalan. Saudaraku, seiring sejalan. Dasarnya apa saudara? 2 Petrus 1 ayat 2. Ini firman saudara yang saya bahas hari Minggu kemarin. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita membutuhkan kasih karunia dan damai sejahtera untuk apa? Menaklukkan raksasa kita dan mewujudkan impian kita. Yang percaya katakan amin. Kasih karunia Tuhan itu berjalan beriringan dengan damai sejahtera di dalam hidup kita. Perhatikan saudara gini, kalau kita kehilangan damai sejahtera, itu tanda kita kehilangan apa? Kasih karunia. Tidak ada kasih karunia di sana. Kalau tidak ada kasih karunia, di situ tidak ada Tuhan yang turut bekerja. Ini penting saudara, dan Daud ngerti. Saudaraku, Daud dia pelihara damai sejahtera. Dengan cara apa? Dia mengabaikan perkataan Eliab. Seringkali kita nih, saya lihat nih banyak orang Kristen yang baik-baik, yang setia, yang tekun, yang rajin. Cuma gak ngerti kebenaran ini. Orang ngomong apa, orang ini langsung dipikirin, diomongin lagi, diceritain lagi ke orang lain. Hancur hatinya, rusak, makanya terluka, gak ada damai. Gak ada damai sejahtera. Di mana tidak ada damai sejahtera? Kasih karunia-Nya gak bekerja. Sedangkan kita tahu bahwa untuk menaklukkan raksasa, untuk bisa menerima apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, untuk membuat supaya apa yang kita kerjakan dalam hidup kita dibuat Tuhan berhasil, kata kuncinya adalah apa? Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan ini kan kebaikan dan kemurahan. Itu akan bekerja kalau ada apa? Damai sejahtera. Katakan amin saudaraku. Nah, ini penting. Ya, ini yang harus kita jaga. Kenapa? Ini dasarnya. Yesaya 26 ayat 12. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan. Kalau kita memiliki damai sejahtera di tengah-tengah kesulitan dan kemustahilan hidup kita,
maka kita akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Daud tahu musuh dia adalah siapa? Goliat. Dia mau kalahkan Goliat. Untuk bisa kalahkan Goliat, pertama dia harus bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup dia. Untuk bisa hadirkan Tuhan dalam hidup dia, membangun kesadaran akan hadirat Tuhan, dia harus bisa mengucap syukur. Untuk bisa mengucap syukur, saudara, dia harus ingat apa yang Tuhan pernah lakukan di masa lalu atas hidup dia. Makanya dia bicara kepada Saul, ya kan Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Hari ini dia akan melepaskan aku dari cakar Goliat. Saudara, yang kedua adalah dia tahu untuk menghadapi Goliat dia harus punya sesuatu di tangan dia untuk lawan. Tapi ada yang lebih penting adalah supaya Tuhan menyertai dia. Supaya ada kasih karunia yang menyertai dia. Karena dia tidak bisa mengalahkan Goliat dengan kekuatannya. Dia butuh Tuhan. Dia butuh kebaikan Tuhan. Dia butuh namanya kemurahan Tuhan. Saudara, dia butuh supaya Tuhan turut bekerja. Kata kuncinya adalah dia harus pelihara damai sejahtera. Dan iblis tahu bagaimana caranya supaya Daud bisa kalah sama Goliat. Dia pakai orang yang paling dekat dengan dia. Yang bernama siapa? Eliab, kakak sendiri. Untuk apa? Hajar dia, rendahkan dia, bully dia. Saudaraku, tapi Daud kita belajar sini, dia abaikan kata-kata itu. Saudara mau abaikan semua, katakan amin. Malah kalau kita dengar ada orang yang mengucapkan kata-kata, mungkin di belakang kan, itulah saatnya saudara untuk pelihara damai. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Berikan hai damai sejahteramu. Lepas, saudara mulai doa lepaskan blessing, lepaskan berkat untuk orang itu. Semakin sering kita doakan orang itu supaya orang itu diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, saudara masing-masing kita punya Eliab. Saudaraku, Eliab itu kakak, tapi bukan jadi teladan, tapi mungkin menghancurkan. Daripada semangat, pengharapan, impian daripada saudara. Tapi saudara seperti Daud, yang saudaraku, dia tidak pernah benci, dia tidak pernah marah. Tapi dia abaikan itu saudara. Dan Daud akhirnya ketemu dengan Goliat. Katakan amin saudara. Kita lihat di sini bagaimana Allah turut bekerja. Ketika Daud ada damai sejahtera saudaraku. Maka di dalam hati Daud itu keluar bukan kata-kata kutuk. Bukan kata-kata negatif. Tetapi kata-kata iman. Kata-kata nubuatan. Dia kata-kata yang dia hadapi yang namanya Goliat. Coba kita baca 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau apa? Dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Daud bisa ucapan kata-kata ini karena hatinya bersih. Karena hatinya sudah tulus, maka urapan Tuhan turun. Lalu Roh Kudus berikan kata-kata itu. Kata-kata saudara yang keluar dari kata-kata apa saudara? Aku tidak datang, kau datangi dengan segala persenjataanmu. Tapi senjata aku adalah Tuhan sendiri. Saudaraku sini. Terus ayat 46 kita baca sama-sama di sini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dia mulai dengan kata Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Memenggal kepalamu dari tubuhmu. Terus dikatakan apa? Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi saya melihat begini. Apapun yang dilakukan oleh Daud semata-mata dia lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Di masa-masa saudara menghadapi Goliat saudara. Di masa-masa saudara mengharapkan mujizat terjadi dalam hidup saudara. Saudara harus lakukan apapun itu.
Apapun itu semata-mata untuk Tuhan. Sekalipun saudara lakukannya kepada manusia, tapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Yang mengerti kata amin saudaraku. Saya ulang lagi saudaraku. Apapun yang saya mau lakukan, saya kerjakan. Entah saya mengajar firman, mendoakan saudara. Saudara, selalu saya kerjakan semata-mata seperti untuk Tuhan. Inilah yang membuat dan memelihara supaya hati saya tetap apa? Tulus, tanpa pamrih. Katakan amin. Kalau Tuhan izinkan saya memberi sesuatu untuk seseorang, menolong sesuatu, menolong seseorang, memberi sesuatu pada seorang, atau lakukan apapun perbuatan yang baik pada seseorang, walaupun orang itu yang menikmati daripada pertolongan atau kebaikan, tapi saya berusaha untuk melakukannya semata-mata untuk Tuhan. Wah, ini yang saya latih dasar firman. Sehingga ini melatih juga gini saudara, ketika ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati saya selalu berdoa dan berharap Tuhan balas mereka. Balas mereka, balas kebaikan mereka. Ya kan? Karena kalau aku yang balas terbatas. Tapi tetap orang yang memberkati saya tetap akan berbuat baik pada orang itu. Tapi dasarnya adalah dia lakukan itu bukan semata-mata memberi atau melakukannya untuk sabta, untuk keluarga sabta, tidak. Tapi untuk Tuhan. Supaya ini jadi dampaknya saudara kalau kita punya pengertian gini. Artinya gini, kita ini bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa. Seperti perkataan Tuhan kepada Abraham. Orang yang memberkati kamu, aku akan berkati dia. Orang yang mengutuk kamu, aku yang balas. Kau tidak usah balas, aku yang akan kutuk juga mereka. Saudara bisa ngelihat konsep seperti ini. Dan hidup ini, kalau hidup dengan prinsip seperti ini, saya percaya kita akan hidup dengan apa? Damai sejahtera. Yang mengerti katakan amin. Ini yang pelihara damai sejahtera secara luar biasa. Saya berdoa biar firman Tuhan ini memberkati saudara semuanya. Mari tutup mata. Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan turunkan ya Tuhan berkat buat setiap anak-anak. Kekuatan ya Tuhan. Urapan yang kau beri kepada Daud mengalahkan Goliat. Saudaraku, Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus biar untuk saudaraku ini, anak-anakmu ini yang aku kasihi, yang hadir di menara doa ini. Tuhan kau berikan kemenangan mereka, untuk Goliat mereka, untuk pergumulan mereka. Biarlah supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus, saudara. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia sembuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, kata roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas Tuhan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus,
Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita saudaraku. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.